Bapak. Itu. Mengenai pertanyaan Bapak, di mana Tuhan Yesus mengajarkan masalah pernikahan? Jelas sekali itu Pak di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Itu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau Bapak bertanya, saya tidak pernah dapat jawaban di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang nikah. Di sini jelas kok, Matius 19 ayat yang ke-6 tertulis sangat jelas. Itu karena apa? Yang diceraikan berarti sepasang. Sepasang itu siapa? Orang yang menikah, laki-laki dan perempuan. Itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Makanya Alkitab tidak pernah mengajarkan nikah lebih dari satu. Boleh menikahi 1, 2, atau 3. Itu tidak. Itu bercerai aja nggak boleh, apalagi berpoligami. Itu tidak ada di dalam Alkitab diajarkan boleh menikahi 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan. Tidak ada Pak. Itu. Jadi sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang lain, saya sudah menjawab pertanyaan Bapak. Saya cuma minta Bapak jelaskan pertanyaan saya. Saya tidak minta banyak-banyak Pak ya. Yang saya minta cuma satu saja, perbuatan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran yang dapat menjadi contoh bagi teman-teman Muslim. Karena ini narasi Bapak, maka saya bertanya untuk itu. Silakan Pak Ustadz PI. Baik ya teman-teman. Oke, kita tunggu waktu. Bentar Pak. Tolong dengarkan baik-baik ya, bagi yang Muslim dan yang bertanya. Nah, bentar waktunya. Oke, saya jawab dulu ya teman-teman semuanya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, beliau datang ke rumah lalu menyelimuti diri. Lalu datang lagi tuh perintah dari Allah ya Subhanahu Wa Taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah ya. Nih Quran surah Al-Mudatsir ya. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut ya, qum fa'anzir, bangun lalu berilah peringatan. Lalu Rasul kita bangun ya, mendakwahkan Islam. Makanya Rasul itu banyak ayat di dalam Qur'annya, dia adalah sebagai pemberi peringatan ya. Nih perintah Allah, berilah peringatan. Atau Anda bisa juga ke dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ya, fadzakir innama anta mudzakir, peringatkan engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Tuh ya, udah dua ya. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu ya. Quran surah Ar-Rahman ayat terakhir ya. Di situ Rasul kita menyampaikan bahwa Allah itu agung ya. Terus banyak ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi kita dalam pengagungan Tuhan ya, dan agungkanlah Tuhanmu dilaksanakan oleh Nabi. Baik, kita kasih lagi ya, wasiyabaka fatahhir, dan bersihkan pakaianmu ya. Makanya Nabi Muhammad suka wangi-wangi ya. Terus Nabi Muhammad suka harum-harum. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suka pakaian putih yang bersih. Kagak mau beliau kotor, makanya beliau mengajarkan taharah ya. Terus apa lagi nih ya? Warujija bahjur ya, di sini, dan tinggalkanlah segala perbuatan keji ya. Makanya Nabi Muhammad kagak pernah bermaksiat, kagak pernah bikin dosa, kagak pernah minum khamar, kagak pernah nyembah berhala, kagak pernah nyembah anak orang, kagak pernah nyembah manusia ya. Itu Nabi Muhammad ya. Nah di sini ya, wala tamnun tastakfir, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan ya, bahwa kalau bersodakoh itu jangan mengharap sodakohnya 10.000 jadi 10 juta ya. Sodakoh itu yang ikhlas, kata Nabi. Itu ajaran Nabi kami ya. Banyak, udah berapa nih ya, udah berapa saya jabarkan. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu sabarlah. Makanya Nabi Muhammad
Muhammad menyampaikan, ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu dia dari ayat Quran juga, ya. Jadi makanya saya bilang terlalu banyak kalau saya menceritakan, ya, apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu banyak gitu, ya. Satu hari saya minta waktu nggak selesai untuk menceritakan hal itu gitu, ya. Berkaitan tuh udah saya jawab, ya, berkaitan tentang masalah di mana hukum nikah yang saya tanyakan. Anda bawa Matius, ya, 19 nomor 6 sampai 9 kan kayak gitu. Saya tidak menanyakan tentang masalah orang yang berkumpul jadi satu daging meninggalkan bapak ibunya, ya, mereka disebut suami istri, itu namanya kumpul kebo. Yang saya tanyakan, seperti di dalam agama Islam, ya, di dalam agama Islam ada syarat dan rukun nikah. Contoh, rukun nikah dia harus beragama Islam, ya, terus ada mempelai wanitanya, ada walinya, ada si begotnya, ada akadnya. Mana pengajaran Yesus tentang masalah syarat dan ketentuan rukun nikah? Bukan meninggalkan orang tua, ngumpul jadi satu daging. Kalau kayak gitu, ya, kita nikahin binatang bisa, kita nikahin orang gila bisa, kita bawa anak orang dengan sembarangan bisa. Nggak ada aturan jadinya. Makanya kalau Yesus mengajarkan segala sesuatu, masih saya kejar, ya, pertanyaan Anda, di mana Yesus mengatur tata cara nikah untuk Kristen? Mana rukun, syarat, dan ketentuannya? Silakan. Oke, Bang Yusuf PI, saya rasa apa yang saya jelaskan tadi sama Abang itu sudah cukup sekali, ya, untuk menjawab pertanyaan Abang. Abang tadi bertanya, di mana Tuhan Yesus mengatur pernikahan? Dia udah jawab, itu di dalam Matius 9 ayat, Matius 19 ayat yang ke-6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu. Abang harus tahu dulu kalau pernikahan itu berasal dari Allah. Di dalam Kejadian 2 ayat 18. Pernikahan itu berasal dari Allah. Makanya tertulis di dalam Matius 19 ayat yang ke-6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena di dalam kekristenan pernikahan itu berasal dari Allah. Kejadian 2 ayat 18. Itu, perkawinan itu merupakan ikatan yang baru. Itu. Jadi kalau Abang bertanya tentang tata caranya, saya dijawab sekali. Dan itu gampang sekali untuk menjawabnya, Bang. Itu. Pernikahan itu di dalam kekristenan itu, Bang, saya ulangi, ya, pernikahan di dalam kekristenan itu berasal dari Allah. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Pernikahan itu berasal dari Allah. Makanya di dalam Matius 19 ayat yang ke-6, apa yang dipersatukan Allah, dua pasang yang menjadi satu di dalam pemberkatan nikah itu di gereja, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas jawabannya. Kalau Abang bilang saya masih kurang jelas menjawab, pokoknya saya tidak tahu. Itu. Yang Abang mau pelintir lagi apa di situ? Oke, saya rasa saya sudah menjawab untuk pertanyaan itu. Nah, yang saya mau tanyakan, Bang Yusuf mungkin tidak mengerti, ya. Yang saya tanyakan perbuatan. Yang saya tanyakan perbuatan baik, Bang. Itu. Abang jawab, Allah bersama orang-orang yang sabar, membersihkan pakaian, memberikan perintah. Perintah apa yang diberikan? Itu. Kalau Abang cuma berbicara memberikan perintah, banyak sekali. Yang saya tanya perbuatan Nabi Muhammad, satu saja perbuatan, Bang. Bukan malah membersihkan pakaian, wangi-wangian. Itu. Yang saya tanya perbuatan Nabi Muhammad, karena Abang sendiri yang bernarasi tadi. Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu lebar, itu makanya saya minta cuma satu.
Saya, bukan yang saya minta membersihkan pakaian bang, ateis saja bang, ada yang bersih bang, itu ateis saja ada yang wangi bang, nggak usah harus percaya. Kalau cuman membersihkan pakaian, yang abang bawakan datanya, itu ya udah, ateis saja kok mandi aja pakai parfum wangi. Itu yang saya minta, perbuatan baik yang dapat menjadi contoh bagi umat muslim. Itu bang, bukan membersihkan pakaian. Allah bersama orang-orang yang sabar, memberikan peringatan. Saya catat semua narasi Bang Yusuf itu. Yang saya tanya satu perbuatan baik yang dapat menjadi teladan bagi umat-umat muslim. Karena apa? Umat muslim harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu makanya yang saya minta satu perbuatan baik, bukan membersihkan pakaian, bukan memberikan peringatan. Itu bukan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau memberikan peringatan, kami orang Kristen aja kalau misalnya ada gempa atau ada alat yang bisa memberikan peringatan, nggak harus percaya dulu. Itu kalau membersihkan pakaian, ateis pun wangi, bersih, nggak harus percaya sama Tuhan, nggak harus percaya dulu. Nah makanya saya minta perbuatan baik itu, tolong fokus dulu di situ. Saya belum lari ke pertanyaan yang lain, saya masih fokus di pertanyaan satu. Itu satu saja, saya tidak minta banyak, tidak perlu seharian, 5 menit. Saya rasa 1 menit kalau abang dapat menjelaskannya, saya akan terima. Saya bukan tipe orang bang yang membantah jawaban orang lain ketika itu sesuai dengan apa yang saya tanyakan, karena saya yakin Al-Quran kitab suci abang, dan abang lebih paham isi dari Al-Quran dibandingkan saya. Tapi kalau data yang abang bawakan membersihkan pakaian, ateis pun melakukan itu. Silakan Bang Ustadz Yusuf. Enggak ya, kalau saya tidak tunjukkan kepada dia data ya, meskipun kita hafal. Contoh, kita bacakan wadduha walaili idza saja, itu kalau kita cuma bacakan kagak kita tunjukkan, dia bilang kita kagak berdata ya. Jadi meskipun kita hafal ya, setidaknya kita tunjukkan tulisannya gitu ya. Bukan saya cuma googling itu saya biar menunjukkan tulisannya kepada mereka gitu ya, agar dapat ditunjukkan. Kalau kita cuma baca nanti kita dibilang ngibul ya. Baik, oke teman-teman, saya bawakan satu lagi ya. Oke ya, apa nih kata Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya engkau nyatakan dengan bersyukur. Apakah Nabi Muhammad mencontohkan perbuatan baik dengan bersyukur? Mari ya kita lihat dia bersyukur. Dah, itu aja dah. Dari tadi saya sudah banyak menjabarkan ya tentang masalah orang yang berselimut, berilah peringatan, kan kayak gitu ya. Terus berdakwah, bersihkan pakaian, bersabarlah. Itu perintah Allah semua ya, dan dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya. Nah, itu saya bawakan lagi ya di dalam Quran surah Ad-Duha ayat terakhir ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah disuruh bersyukur. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu, setiap perkara orang beriman itu sungguh luar biasa karena setiap urusannya baik dia bersyukur ya. Nabi Muhammad bersyukur gitu ya. Udah tuh, kan Anda minta cuma satu. Kalau saya banyak ngomong, makanya saya bilang seharian itu nggak bakalan selesai saya menceritakan kelakuan baik ya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikerjakan dari perintah Allah di dalam Al-Quran ya. Terlalu banyak gitu, terlalu banyak sampai kapasitas otak saya bisa meledak kalau saya membicarakannya tanpa sirah nabawiyah gitu ya. Terlalu banyak masalahnya gitu ya. Karena apa? Memang Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak
gitu ya. Nah, bagaimana beliau menyempurnakan akhlak? Jelas dari perintah-perintah Allah. Ingat, sekali lagi, Al-Quran itu bukan cuma untuk Nabi, tapi juga untuk seluruh manusia. Ya, jadi saya rasa yang Muslim pun juga sudah paham apa yang saya maksud gitu ya. Kalau nya Kristen dan abang yang bertanya tidak paham, itu derita lu, kan kayak gitu. Oke bang, terkait tentang masalah Matius yang anda bawakan, bang, Matius 19 nomor 6 itu larangan bercerai. Ya, ini larangan bercerai. Coba saya tunjukkan lagi kepada anda ya. Ya, nih biar anda paham kitab anda sendiri. Ya, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini masalah cerai, bukan syarat dan ketentuan nikah. Contoh, Yesus adakah mengajarkan menikahlah kamu dalam gereja? Ada nggak kayak gitu Yesus mengajarkan kayak gitu? Ada nggak? Itu contoh hal ya, contoh hal yang kecil yang saya minta. Mana syarat dan ketentuan nikah yang diajarkan oleh Yesus? Adakah Yesus memerintahkan nikahlah di gereja, pemberkatanlah di gereja? Kalau yang seperti ini ya, yang anda katakan Matius 19 nomor 6 itu larangan bercerai. Apalagi ya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Kalau Allah mempersatukan anda dengan hewan betina, apakah anda bisa disebut suami istri dengan hewan? Kayak gitu. Coba anda jelaskan. Kan tidak mungkin. Pasti ada syarat dan ketentuannya. Anda seorang manusia, anda laki-laki, pasti pasangan anda perempuan, kagak mungkin hewan. Nah, maka dari itu saya minta lagi, di mana Yesus mengajarkan rukun syarat dan ketentuan nikah. Karena kalau tidak ada itu, bisa saja kita nikah dengan orang gila, bisa nikah dengan binatang, atau nikah sesama jenis. Coba tunjukkan sama saya, di mana pengajaran Yesus tentang itu? Ya, inilah ya teman-teman ya, senangnya saya berdiskusi sama Pak Ustadz Yusuf ini dan teman-teman lain itu tuh senangnya begini. Ketika mereka beranalogi, jadi analogi yang dibawakan mereka tuh aneh. Aneh menurut saya analogi itu. Masa manusia bisa menikah dengan hewan? Lah kita sebagai manusia apa boleh menikah dengan hewan? Kita sebagai manusia apa mau menikah dengan hewan? Analogi macam apa itu? Kita orang waras apa mau menikah dengan orang gila? Kita manusia punya akal dan pikiran. Kita tahu kita harus menikah dengan siapa. Kita sebagai laki-laki manusia yang menikah dengan perempuan manusia. Pakai analogi yang jelas. Jangan analoginya kalau manusia menikah dengan hewan, itu analogi yang sesat. Analogi nggak bermutu itu menurut saya. Analogi macam apa itu? Kita sebagai manusia diciptakan berakal, punya akal dan pikiran. Analogi macam apa ketika manusia menikah dengan hewan? Manusia mana yang mau menikah dengan hewan? Orang waras mana yang mau menikah sama orang gila? Itu makanya saya jelaskan tadi, saya jelaskan di awal, pernikahan di dalam kekristenan itu berasal dari Allah. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 diperjelas lagi di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Ayo kalau bawa analogi yang sekiranya masuk di akal saya dan saya sulit membantahnya. Nah ini kalau membawa analogi manusia menikah dengan hewan, manusia mana yang mempunyai akal yang mau menikah dengan hewan? Kalau manusia otaknya masih waras, ngapain dia menikah dengan hewan? Lah kalau saya seorang laki-laki, karena saya diciptakan mempunyai akal dan pikiran, ya saya mencari perempuan yang waras, bukan hewan. Itu. Jadi kalau ingin apa ya? Ingin memelintir iman Kristen itu, bawa analoginya yang masuk akal seperti saya. Ketika Bang Yusuf membawakan narasi
Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu. Yang saya analogikan apa? Segala sesuatu itu berarti semua hal tentang kebaikan. Tidak salah analogi saya untuk itu. Nah, makanya saya tanyakan, satu perbuatan baik yang dilakukan Nabi Muhammad. Bang Yusuf membawakan tadi surat yang surat 93 ayat yang ke-11. Terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan bersyukur. Di mana di situ diajarkan? Itu. Kalau saya baca nih dari atas, demi waktu duha dan demi waktu malam apabila telah sunyi, Tuhanmu dalam kurung Nabi Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada yang permulaan dunia. Yang saya minta bang, satu saja. Abang dari tadi sampai abang bawakan saya surat 93 ayat 11 itu, terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan syukur. Nikmat Tuhan itu bukan perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad. Yang saya tanyakan simple, nggak belat-belit. Satu saja perbuatan Nabi Muhammad. Misalnya ketika Tuhan Yesus mengatakan, ini ya, ketika Tuhan Yesus mengatakannya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu perbuatan, dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kenapa saya bilang itu perbuatan baik? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita sudah biasa, kita akan mengasihi orang yang baik sama kita. Tapi kita mengasihi orang yang memusuhi kita, itu ajaran yang sangat luar biasa. Itu ajaran yang baik. Kasihlah musuhmu kasihlah musuhmu dan doakanlah orang yang menganiaya kamu. Yang saya minta yang seperti itu. Itu yang saya minta bang. Itu. Jangan abang lari lagi ke dalam surat 93 ayat yang ke-11. Terus tadi di awal abang membersihkan pakaian segala macam. Itu yang saya minta, saya contohkan bang ya, di dalam iman Kristen Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu perkataan Tuhan Yesus, itu ajaran yang dilakukan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu mengajarkan ajaran kasih. Itu loh perbuatan baik seperti itu yang saya minta. Saya tidak minta banyak bang, saya cuma minta satu. Itu Bang Yusuf, silakan. Terima kasih Pak Beninto. Oke, teman-teman. Oh, kalah ya saya ya. Waduh. Tumben abangnya menang. Baik. Oke ya teman-teman ya. Begini ya. Sebenarnya saya mau tanggapi abang ini dengan mencontohkan ketika Rasulullah bersyukur sudah juga gitu ya. Terlalu banyak saya bilang ya, contoh yang saya berikan sudah gitu ya. Mungkin saya tidak akan mengulanginya. Apa saja kebaikan yang diperintahkan Allah yang ya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Contoh baiknya dia bersyukur, Nabi Muhammad bersyukur sesuai data yang saya sampaikan tadi. Itu salah satu hal kecil gitu ya, hanya satu hal. Kalau saya menceritakan pasti ya sehari saya tidak cukup waktunya gitu ya, karena terlalu banyak gitu. Jadi saya nggak perlu mengulang-ulang gitu. Biar Anda maju ya, silakan Anda mau serang saya dari mana lagi kan kayak gitu. Karena saya tidak akan menjawab dengan berulang-ulang. Kalau yang Anda tidak mengerti ya, tidak mengerti itu derita Anda. Banyak ya zakat, haji, perintah haji ya, perintah haji itu Quran surah Al-Hajj. Siapa yang melaksanakan haji? Ya Nabi Muhammad ya, kayak gitu ya. Perintah haji, perintah zakat, aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'araki'in. Siapa yang melaksanakan zakat pertama kali? Nabi Muhammad juga ya. Terlalu banyak kata saya ya, kayak gitu. Nah, berkaitan tentang Yesus yang Anda katakan kepada saya, kasihilah musuhmu ya. Kalaunya dianiaya, kasih pipi kanan, tampar pipi kiri. Aduh, saya nggak ngerti juga ajarannya gitu ya. Prakteknya nol besar ya.
nol besar, hanya teori. Coba kalau kita lihat ya, Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, ya, doakan musuhmu. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi cuma teori doang, prakteknya Yesus rusuh, ya kayak gitu. Mana coba praktek dari Yesus? Pernahkah Yesus ya ditampar orang pipi kanan, dia kasih pipi kiri? Pernahkah Anda praktekkan? Nah, Anda ya, contoh ya, ajaran kasih di rumah Anda tuh ya, kecurian, maling curi motor, apakah Anda kasih mobil Anda? Hah? Mana? Jangan cuma teori, contohkan langsung gitu ya. Kayak gitu. Yesus bukan mengajarkan kasih, tapi Yesus bukan mengajarkan damai, dan Yesus membawa pedang ke muka bumi ya untuk bikin rusuh. Ya, Matius 10 nomor 3. Bang, tadi saya sepakat dengan abang ini ya. Orang yang kagak punya akal saja yang menikah dengan hewan. Baik bang, perhatikan ini bang ya. Ya, perhatikan ini ya. Nih, nah, ajaran Kristen. Teman-teman, ya. Nah. Ya. Aduh, musik. Ya, ajaran Kristen menikah dengan kuda. Ya, makanya bang, inilah gara-gara kagak ada ajaran Yesus tentang syarat dan rukun nikah. Nggak ada, nikah dengan kuda gitu ya. Terus di sini ya nih di Kristen nikah sesama jenis ya. Maka dari itu kagak ada aturan dari Yesus tentang nikah. Akhirnya nikah dengan kuda, nikah sesama jenis ya. Makanya saya tanyakan kepada Anda, di mana Yesus ngajarin nikah? Apakah kata Yesus kagak boleh nikah sesama jenis? Di mana Yesus ngajarin itu? Kagak boleh nikah dengan hewan. Di mana Yesus ngajarin itu? Coba. Ayo, di mana? Itu yang saya minta kepada Anda. Makanya tidak ada pengajaran dari Yesus. Akhirnya begini, ya, nikah sesama jenis, nikah dengan kuda. Coba Anda tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengajarkan pernikahan. Silakan. Udah dikasih menang tuh 2 kali itu ya. Ya, Pak Benito, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya kira dengan lumbang Yusuf PI yang besar seperti ini, saya akan mendapatkan jawaban yang memuaskan, yang logik masuk akal saya. Ternyata saya baru tahu kalau Bang Yusuf PI, ya udah, terserah kamu mau mengerti ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Seperti apa kalau saya menjelaskan terus saya jawab seperti itu, Bang Yusuf PI? Ya udah, kalau abang mau menerimanya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Saya kira sekelas Ustadz Yusuf PI yang ketika live puluhan ribu yang menonton, saya bisa berdiskusi dengan data dan dalil. Itu bukan dengan ya udah, kalau mau terima syukur, enggak ya enggak apa-apa. Itu yang saya tanyakan, Mbak. Yang saya tanyakan tidak lari jauh-jauh. Yang saya tanyakan cuma perbuatan baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu saja. Tidak sanggup pun Bapak berikan datanya untuk saya. Padahal Bapak sendiri yang membawa narasi. Itu Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu. Malah Bapak bawa data sama saya membersihkan pakaian, memberikan peringatan, Allah bersama orang-orang yang sabar. Giliran saya minta data yang lebih konkret lagi, tinggal dijawab. Ya udah, kalau nggak mau terima jawaban saya, ya udah berarti kalau berdiskusi seperti itu aja. Ya udah, kalau Bapak tidak mau menerima jawaban saya, ya udah, baca aja sendiri Bible, baca aja Alkitab, biar tahu jawabannya. Apakah enak berdiskusi seperti itu?
Itu yang pertama. Dan yang kedua, video yang abang bawa itu kita tidak tahu video apa itu. Dilihat dulu, itu video apa itu. Berdiskusi kok bawa video-video yang kita tidak pernah tahu kebenarannya. Mana pernah kita tahu kebenarannya video itu? Kalau kita mau saling menjatuhkan berdiskusi dengan menggunakan video yang kita tidak tahu kebenarannya, banyak video yang bisa saya tunjukkan. Tapi apakah saya bertanggung jawab untuk kebenarannya? Saya tidak berani. Saya tidak tahu latar belakang video itu dibuat untuk apa. Sekarang banyak orang membuat-buat video dengan tujuan untuk apa? Cuma untuk viral. Itu banyak hal-hal yang dibuat supaya untuk viral. Itu. Jadi kalau bawa data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan mau cari remis. Kan saya bilang, berdiskusi cuma mau cari remis. Bawa data-data yang kita tidak tahu notabene kebenarannya, yang kita tidak tahu latar belakang kebenarannya. Berdiskusi macam apa itu? Itu. Nah, mengenai pernikahan sesama jenis, saya tegaskan, kalau Bapak bisa menunjukkan di dalam Alkitab di mana satu ayat aja Tuhan Yesus memperbolehkan nikah sesama jenis, yang Bapak bawakan itu di luar kekristenan, oknum-oknum liberal di luar kekristenan. Saya bisa buktikan kalau Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan nikah sesama jenis. Diskusi seperti ini pakai data, ya kan? Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan dia perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di udara dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Sekarang yang saya mau tanya, yang bisa beranak cucu siapa? Apakah si Udin dengan si Udin? Apakah si Tono dengan si Tono? Yang bisa beranak cucu laki-laki dan perempuan. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Kejadian 2 ayat 18 sampai 25, Kejadian 19 ayat 4 sampai 5. Dan ingat di dalam Kejadian 19 ayat 4 sampai 5, kenapa Tuhan Yesus membinasakan kota Sodom dan Gomora? Karena mereka menganut paham gaib. Makanya kota Sodom dan Gomora dimusnahkan. Di dalam Kejadian 19 ayat 4 sampai yang kelima. Di dalam Imamat 18 ayat yang ke-22 jelas, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Itu. Kalau kelakuan-kelakuan oknum digunakan untuk menjatuhkan iman kekristenan, tapi itu tidak tertulis di dalam Alkitab, apa boleh saya membawakan kemarin kejadian yang 40 orang terus saya samaratakan semua? Kan tidak. Kita harus sepakat itu perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab, yang salah mempelajari agama. Itu bawa data yang konkret. Silakan Pak Ustadz PCPI. Baik. Kalah lagi ke saya teman-teman. Waduh, kalah lagi ya. Oke.